Dari yang awalnya manut, nurut gitu ya, terus kemudian kenapa menjadi banyak sekali bertanya dan banyak sekali membantah mungkin untuk beberapa orang atau variasi perubahan yang berbeda gitu. Nah, kenapa demikian? Kita akan coba pahami lewat beberapa poin pemahaman yang saya siapkan gitu ya. Jadi ada tiga hal yang nanti saya akan bahas ya, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Pertama, kita akan memahami berbagai perubahan dalam perkembangan anak itu sebenarnya mencakup apa aja gitu. Terus kemudian dari perubahan itu kita akan mengenali bahwa mengasuh, mendampingi tumbuh kembang anak, melakukan parenting itu sebenarnya sangat membutuhkan adaptasi. Jadi tidak ada cara pengasuhan yang tepat yang eh, istilahnya itu apa ya? Menetap stabil, stagnan, tidak yang penting saya mengasuh dengan cara begini aja sampai anak dewasa nanti ya. Pokoknya saya begini. Tidak ada kata pokoknya. Kalau kita ingin hasil belajar anak itu optimal. Jadi kembali ke kita sebenarnya kita mau apa? Kalau kita ingin memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan anak, sesuai kondisinya, sesuai potensi-potensinya, maka kita harus cermat bahwa mereka pun berproses dari usia satu ke usia berikutnya akan ada banyak perubahan sehingga cara kita menemani mereka bertumbuh berkembang itu pun juga harus kita sesuaikan setiap saat gitu ya. Itulah nanti kita akan bahas tentang pentingnya adaptasi dalam pendampingan tumbuh kembang. Dan di bagian penutup nanti saya akan bicara tentang bagaimana mengoptimalkan adaptasi ini gitu. Eh, karena memang ini nanti akan cukup menantang ya karena kondisi orang tua sendiri juga beragam. Ada mungkin orang tua yang punya keleluasaan waktu karena banyak di rumah, para bunda, mama-mama banyak di rumah gitu. Tetapi ada juga sekian persen dari kita yang harus bekerja juga, sehingga waktunya nggak full time. Sehingga ketika akan mengobservasi perubahan anak, memahami perubahan anak itu mungkin punyanya cuma sedikit waktu. Nah, gimana caranya agar adaptasinya tetap optimal? Kita tetap memberikan pengasuhan yang sesuai kebutuhan anak, itu gimana caranya? Kita akan bahas di bagian terakhir ya, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita masuk ke bagian pertama dulu. Eh, Nanti mohon saya diingatkan soal waktu ya, Kak Syamsul sampai jam berapa, monggo. Kalau saya kelewatan terlalu lama diinformasikan saja. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang pertama. Kita sejenak memahami gimana sih anak tumbuh berkembang, gimana sih kemampuan-kemampuannya dari yang awalnya itu tidak tahu apa-apa gitu ya, keterampilannya masih terbatas, kemudian bertambah keterampilan yang macam-macam gitu. Nah, kita coba memahami tentang perkembangan manusia. Bagian yang ingin saya tonjolkan pertama adalah bahwa kita harus selalu sadar yang berkembang di dalam diri anak itu kemampuannya itu tidak hanya satu dua, tapi ada banyak. Nanti ini akan berkonsekuensi dengan sejauh mana kita dalam pengasuhan itu sudah cukup menyadari ini dan memberikan stimulasi yang mereka butuhkan gitu. Jadi anak itu tumbuh kembangnya itu eh, mencakup empat aspek setidaknya, Bapak Ibu. Jadi ada perkembangan fisik, jadi perubahannya itu bisa kita lihat ya, mulai dari ukuran tubuh, tinggi badan, berat badan, bentuk badan seperti apa, itu dari mulai anak-anak bayi sampai dengan usia entah berapa sekarang, itu kita bisa lihat pertumbuhannya. Jadi satu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu tidak hanya tinggi, berat, bentuk, kondisi, tetapi juga tentang bagaimana dia sehat atau tidak sehat, termasuk juga organnya. Nah, ini bagian pertama yang nanti harus jadi concern-nya kita selama mengasuh mereka gitu. Nah, cuman ini selalu ingat ini hanya seperempat dari tanggung jawab kita selama memberikan pengasuhan ke anak-anak. Jadi kalau misalnya kita latih mereka latihan fisik, kita berikan makanan yang cukup, asupan gizi yang cukup, itu sebenarnya masih upaya seperempat dari keseluruhan yang harus kita usahakan dalam mendampingi tumbuh kembang anak.
Nah, hal yang kedua selain fisik apa? Yang kedua adalah kognitif. Kemampuan berpikir, kemampuan mengolah informasi, segala sesuatu yang berkait intelijensi, eh, hal-hal yang berkait akademik gitu ya, pengetahuan, bagaimana dia mampu berpikir, memecahkan masalah, ini harus jadi perhatian kita yang berikutnya gitu. Nah, tapi biasanya eh, untuk ini orang tua sudah paham, oh berarti saya harus bantu apa ya kalau di rumah itu kasih latihan membantu anak belajar dengan memberikan latihan-latihan tertentu, ngajarin anak menulis, ngajarin anak membaca. Nanti kalau anak dari SD ke SMP itu kemudian mengembangkan kemampuan berpikirnya dengan mengajak berdiskusi ketika makan pagi, ketika makan malam, bagaimana perkembangan kognitif anak. Nah, sampai di sini ada fisik, ada kognitif. Kalau kita sehari-hari itu sudah banyak memberikan stimulasi untuk mereka, itu artinya sudah setengah dari kewajiban kita terpenuhi. Tetapi yang perlu saya ingatkan adalah ketika kita bicara perkembangan kognitif, Bapak Ibu jangan selalu diasosiasikan dengan les. Kemampuan berpikir anak itu tidak hanya terwakili dengan urusan les-les akademik, bukan begitu. Kemampuan berpikir adalah juga tentang bagaimana dia cermat melihat situasi sekitar, bagaimana dia kemudian kritis melihat situasi sekitar, bagaimana dia bisa ngerti benar dan salah lalu mengelola perilakunya. Nah, bayangkan hal-hal ini apakah dipelajari pada saat mereka les pelajaran? Tentu tidak. Nah, itulah kenapa seringkali orang tua di luar sana banyak yang merasa, saya sudah kasih kok bantuan dalam perkembangan kognitif anak. Tetapi kenapa kok anak saya mudah sekali, eh, apa istilahnya itu, mudah sekali kalau dikerjain sama teman-temannya ya Bu. Suatu hari saya dapat aduan orang tua seperti itu. Dia itu ikut les, dia itu banyak belajar di rumah. Tapi dia itu kenapa ya? Kalau temennya nyuruh ini mau aja, kalau temennya itu nyuruh dia melakukan hal-hal yang semestinya menurut saya dia bisa menolak, dia nggak bisa nolak, Bu. Ngikut aja, dibohongin sama temennya, ngikut aja. Kenapa? Karena anak tidak cukup memiliki critical thinking, anak tidak cukup memiliki penalaran dan segala macam yang tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan pada les-les akademik, bukan hanya itu gitu. Nah, sehingga untuk kebutuhan perkembangan kognitif ini, effortnya orang tua, usahanya orang tua itu nggak cukup kalau nanti dilarikan ke les-les dan guru-guru les gitu. Tetapi juga tentang bagaimana orang tua sehari-hari, tadi saya katakan sering tanya jawab dengan anak. Coba sih ceritakan temanmu seperti apa, teman dekatmu kayak apa, suka main apa, kenapa kok dia begini, kenapa dia begitu, menurutmu dia benar nggak, menurutmu dia baik tidak, kenapa begini, kenapa begitu, itu harus selalu distimulasikan. Kenapa? Mengasah kemampuan berpikirnya, agar mereka nanti bisa menganalisis mana benar, mana salah, bisa mengelola diri sendiri. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu. Jadi eh, ada dua setengah dari perkembangan dan ini ternyata juga membutuhkan kecermatan kita gitu untuk bisa benar-benar memberikan dampingan sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada perkembangan emosi yang berkembang di dalam diri anak-anak termasuk juga bagaimana mereka mengolah perasaan, suasana hati gitu ya. Perkembangan emosi itu dari anak yang kalau dari usia bayi yang kalau mereka merasa tidak nyaman langsung nangis, kemudian berkembang di usia anak kalau tidak nyaman mereka mulai bisa mengekspresikan dengan cara yang lain, kadang tidak hanya nangis tapi juga dengan berteriak mungkin, tidak hanya nangis tapi juga mungkin dengan ekspresi memukul dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk perkembangan emosi ini berarti kita perlu cermat apa? Bantu anak untuk memahami bagaimana cara mengolah emosi-emosi itu dengan benar. Jangan sampai kemudian di luar kendali kita ketika kita tidak cermat, anak marah sedikit nonjok temannya. Anak marah sedikit kemudian lihat anak orang lain ketika dia bertemu, dia perhatikan kok dia kalau marah ngumpat ya. Padahal Bapak Ibu tidak pernah mengajarkan hal yang buruk. Di sekolah pun tidak diajarkan. Tapi gara-gara anak kemudian melihat anak yang lain
melakukan hal itu, dia langsung ikuti. Dia lakukan itu juga pada saat marah gitu ya. Nah, ini berarti kita harus cermat apa? Ketika kita ingin membantu anak untuk mengelola emosi dengan baik, pun juga butuh keaktifan kita untuk mengobservasi, mengamati, lalu kemudian menyampaikan, oh yang bagus seperti ini, yang ini tidak boleh, ini efeknya begini, dan seterusnya. Jadi perkembangan emosi pun menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Sampai seperti itu sebenarnya parenting itu dibutuhkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar sekali lagi urusan memberi makan yang cukup, urusan menemani bermain saja tanpa Bapak Ibu banyak memberikan masukan lewat interaksi dan komunikasi itu tidak akan optimal. Kadang orang tua juga merasa bahwa saya udah nemenin bermain kok, Bu. Saya kerja jam sekian sampai jam sekian. Kalau saya pulang kerja, saya temenin anak bermain. Oke, Ibu menemani anak bermain, apa yang dilakukan? Itu menentukan hasil dari perkembangan anak. Ketika bermain, ibu hanya sekedar bermain, ya lempar-lemparan bola atau apa dan segala macam, itu akan berbeda hasilnya dengan misalnya, adik, hari ini mak apa? Hari ini udah belajar apa sama Mbak? Eh, terus ketika berinteraksi dengan mainan ini warnanya apa? Apa aja di sini yang warnanya ini? Gitu. Benda apa aja yang mirip bentuknya kayak ini? Jadi stimulasi-stimulasi itu sangat menentukan nanti hasilnya. Kombinasi antara bagaimana memberikan olahan perkembangan kognitif dengan emosi, juga dengan fisik. Yang keempat, perkembangan sosial. Tentang bagaimana kemampuan anak itu berkembang berkait dengan keterampilan sosial, dia berinteraksi dengan orang lain. Dari yang awalnya malu-malu di usia anak, mulai berani di usia SD, mulai banyak teman di usia SMP, semakin banyak keluar dengan temannya di usia SMA gitu ya. Nah, itu pertanda memang mereka ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan kemampuannya, karena memang kemampuan bersosialisasinya semakin luas. Nah, ini berarti kan butuh kita bantu untuk mereka mempunyai bekal. Bagaimana membedakan lingkungan pertemanan, bagaimana membedakan teman yang pengaruhnya baik atau teman yang pengaruhnya buruk. Gimana caranya agar mereka itu selalu awas, tahu, sadar, oke teman-teman saya yang ini dengan yang ini beda kondisinya, si A sama si B. Tapi dua-duanya teman saya. Apakah kemudian kalau pada teman yang punya perilaku buruk, maka saya nggak boleh berteman? Saya hindari aja. Aku nggak mau berteman dengan kamu, seperti itu. Atau saya tahu dia perilakunya buruk, ya kalau dia tidak melakukan hal buruk sama saya, nggak apa berteman. Tapi kalau dia kemudian memunculkan perilaku buruk, saya tidak boleh meniru. Itu sudah dua kemampuan yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, bagaimana anak kemudian bisa seperti itu? Tentu dengan cara bagaimana kita menyesuaikan pengasuhan kita sesuai tahapan usianya. Nah, jadi kesimpulannya di slide ini saya ingin menegaskan apa? Dalam proses kita mendampingi tumbuh kembang anak, itu yang harus kita lakukan, itu ada banyak PR gitu ya. Kita harus menemani mereka untuk mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan baik, fisiknya dengan baik, emosi dengan baik, sosial dengan baik, dan itu harus setiap saat kita bantu sesuai dengan pertambahan usianya agar mereka banyak bekalnya yang tertabung di dalam kepala, di dalam hati, sehingga manakala mereka menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan keterampilan itu, mereka bisa memunculkan termasuk juga nanti ketika mereka harus melindungi diri mereka sendiri dari berbagai pengaruh yang tidak baik. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi memang tugas kita itu luar biasa. Kalau saya dulu boleh, kalau saya boleh cerita ya, selelah-lelahnya saya kerja karena mengajar dari pagi sampai sore pulang ke rumah sesiang itu anak bersama dengan Mbak itu Makasih, Mbak. ya, asisten gitu, asisten yang mengasuh. Kemudian kadang-kadang ditemani ibu saya. Ketika pulang itu sebenarnya pulang kerja itu capek. Tetapi pada saat itu saya selalu sering mengingatkan diri saya, secapek-capeknya saya, interaksi saya dengan anak itu adalah investasi jangka panjang.
Kalau saya kalah dengan perasaan capek, lalu saya kemudian pulang kantor, mandi, habis itu saya rehat, tidak ada interaksi dengan anak, saya akan memetik buah buruk di suatu saat nanti ketika anak saya udah jauh lebih besar gitu ya, ketika segala sesuatu semakin tidak terkendali dan saya tidak ingin seperti itu. Makanya selelah apapun saya pada saat itu saya selalu memikirkan ini adalah proses menabung. Menabung akhlak pada anak, menabung kemampuan pada anak. Jadi meskipun saya capek, pulang baru sampai rumah anak saya nanya A sampai Z, saya akan kelola nafas saya dulu, lalu kemudian saya jawab satu-satu. Kalau saya terlalu capek, saya akan bilang sama anak saya, Mama mandi dulu ya sebentar. Sebentar aja. Habis itu nanti kalau sudah, kemudian Mama jawab. Saya minta waktu sebentar, baru setelah itu saya jawab. Dan itu saya teruskan sampai kemudian dia SMP dan sekarang dia SMA gitu ya. Jadi selalu menyempatkan ruang berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasinya tentu saja saya sesuaikan karena bicara dengan pada saat dia TK, pada saat dia SD, pada saat dia SMP dengan pada saat dia SMA itu sudah beda cara. Nggak bisa pakai cara yang lama. Mungkin dulu ketika TK SD saya caranya satu arah, lebih banyak saya yang arahkan. Oh, baiknya begini, baiknya begitu dan seterusnya. Tapi semakin bertambah usianya, saya akan menahan diri untuk memberikan instruksi atau arahan. Saya selalu mengatakan kepada dia, kalau dia bertanya, umumnya saya akan variasikan, tapi intinya saya akan merespon seperti ini. Kalau menurutmu gimana? Jadi saya akan meminta dia menyampaikan dulu isi pikirannya dia. Itu terjadi di peralihan masa SD menjelang akhir masa SD ke SMP semakin banyak. Saya kembalikan pertanyaan dia dengan pertanyaan, saya minta jawab dulu. Kenapa? Karena itu latihan untuk melatih kemampuan berpikirnya dia dan itu sangat penting di usia memasuki remaja, gitu ya. Baik, saya lanjutkan dari sini. Ketika kita eh, tahu bahwa yang berkembang di dalam diri anak itu ternyata nggak cuma fisik ya, ternyata juga ada kemampuan berpikir, makanya orang tua juga harus bantu. Ada kemampuan emosi, ada kemampuan sosial, semuanya perlu kita dampingi dalam tahapan usianya masing-masing gitu ya. Nah, nanti baik tidaknya, optimal tidaknya, hasil dampingan kita tadi pada anak itu juga ditentukan oleh dua faktor. Faktor individu, bawaan anak sendiri, dengan faktor lingkungan. Seberapa kita cermat, misalnya ada kondisi-kondisi khusus anak saya misalnya yang berbeda dengan anak yang lain. Makanya cara saya berkomunikasi dengan anak yang ini tidak bisa saya samakan dengan kakaknya. Nah, kalau antara faktor lingkungan dan faktor individu si anak ini bisa saling sejalan, yang orang tua itu bisa menyesuaikan kondisi anak, disupport oleh sekolah, disupport juga oleh masyarakat yang lain, lingkungan sekitar yang lain, nanti akan optimal perkembangannya. Nah, karena dua sumber penentu perkembangan baik atau enggak ini ditentukan oleh dua faktor ini, maka lingkungan harus cermat. Nah, posisi kita sebagai orang tua ini sebagai faktor lingkungannya anak, Bapak Ibu. Jadi seperti apa kondisi mereka, kita harus tepat menyesuaikan. Tepat cara menyesuaikan, seberapa banyak kita harus memberikan instruksi, seberapa banyak kita harus memberi ruang anak untuk bicara, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi antara lingkungan dan individu ini harus berusaha untuk kita sejalankan gitu. Nah, bagaimana kemudian prosesnya? Sekarang kita sebagai orang tua yang akan berusaha memberikan lingkungan tumbuh kembang yang optimal pada anak, membantu mereka meningkatkan berbagai kemampuan, gimana caranya? Nanti akan saya jawab, tapi kita akan lihat, ingat satu poin lagi dulu. Yang namanya perilaku anak itu terbentuk, perilaku individu terbentuk itu lewat proses belajar, Bapak Ibu. Ini kita udah tahu ya. Tapi bagaimana proses belajar itu terjadi? Apakah dengan membaca buku? Tidak hanya membaca buku. Kalau kita sopan atau
tidak sopan, apakah dia anak yang komunikasi ramah atau anak yang sehari-hari wajahnya jutek gitu ya, apakah dia anak yang tenang atau anak yang mudah sekali uring-uringan, tenang, ramah, komunikatif dan segala macam itu muncul terbentuknya prosesnya seperti apa munculkan perilaku itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harus cermati agar nanti dalam pengasuhan kita juga hati-hati. Satu, anak perilaku tertentu apapun bentuk perilakunya, disiplin, nggak disiplin, jujur, gampang berbohong gitu ya, toleran sama temennya, gampang melakukan sesuatu pada temannya atau tidak segala macam lah variasi-variasi perilaku itu muncul karena kombinasi proses belajar. Proses yang pertama, kemungkinan pertama, perilaku itu muncul karena stimulus respon. Stimulus respon itu terkait dengan pembiasaan yang memang kita biasakan di rumah. Jadi kalau misalnya ada orang tua A dan B, si orang tua A ketika anaknya itu melakukan kesalahan, ditegur, lari. Si orang tua B ketika anak melakukan kesalahan, ditegur sama ibunya, si anak ini merespon dengan, maaf ma. Yang satu lari, yang satu bilang, maaf ma. Itu boleh jadi terjadi karena faktor pembiasaan. Karena orang tua anak B itu membiasakan tentang pentingnya meminta maaf ketika salah dan itu tidak hanya bergantung pada apa yang dibiasakan di sekolah, di rumah pun juga dibiasakan itu, gitu ya. Jadi ada stimulus respon, ada pembiasaan. Nah, kalau ada seperti ini, begini ya. Kalau misalnya ada tamu di luar, tolong dibantu, dibukakan pintu, ada salam dijawab. Kalau misalnya ada guru, kamu lihat papasan, disapa. Gitu ya. Jadi ada stimulus apa direspon. Nanti ditambah lagi respon berikutnya dikuatkan misalnya. Anak sudah salah, diingatkan kesalahannya, lalu kemudian dia meminta maaf, direspon balik sama orang tua, terima kasih kamu sudah meminta maaf. Itu tambah kuat lagi perilaku baiknya. Nah, dari poin yang pertama, kemungkinannya apa berarti? Kalau anak bisa memunculkan perilaku baik, boleh jadi itu karena faktor pembiasaan yang sangat cermat dilakukan orang tua di rumah atau juga guru di sekolah dan sekelilingnya, gitu ya. Tapi kalau dari poin yang pertama ini, kemungkinan kalau ada anak yang tidak bisa memunculkan perilaku positif itu boleh jadi pembiasaannya kurang. Jadi kemungkinan pertama karena faktor pembiasaan. Karena faktor bagaimana menghadirkan stimulus respon. Kalau ada begini-begini ya, nak. Nanti anak melakukan direspon balik sama orang tua pinter. Terima kasih kamu sudah melakukan hal yang benar. Gitu. Proses belajar yang kedua, bisa jadi juga anak belajar dari pengalaman, sebab akibat. Contoh, misalnya anak anak itu melihat setiap ambil rapot orang tuanya itu atau setiap masa ujian ini orang tua ini sebenarnya dia sudah diajari sebelumnya apapun jujur, berperilaku jujur, berkata jujur itu hal yang penting. Dia udah diajarin. Tapi kemudian dia itu mempunyai pengalaman yang kemudian melemahkan proses belajar yang sebenarnya udah benar. Misalnya dia lihat, dia belajar, dia ngamati dari kakaknya. Pengalaman itu bisa jadi pengalaman dia sendiri, bisa jadi pengalaman orang lain yang dia lihat ya Bapak Ibu. Dia lihat perilaku kakaknya. Kenapa ya kakakku ini selalu kena marah gitu. Ketika ditanya, hari ini kamu ulangan apa? Kamu sumatif apa? Kamu ujian apa? Oh ujian ini mah gitu. Dapat berapa? Dapat 6 gitu. Terus orang tua marah. Kok dapat 6 sih? Kok bisa sampai gitu sampai sebegitu ininya jelek sekali kan kamu udah dileskan kan semua sudah bayarin kamu les ini itu gitu
Jadi anak ini tahu kakaknya benernya jujur. Dia bilang dapat 6, jujur. Tapi respon orang tua memarahinya. Nah, itu kemudian mendatangkan pembelajaran aktif di kepalanya. Saya nggak mau dimarahin kayak kakak. Atau si kakak sendiri akhirnya juga belajar dari pengalaman itu gitu ya. Setiap aku jujur, ternyata malah berbalik dimarahin tidak karu-karuan. Sehingga yang terjadi kemudian ketika berikutnya ditanya, bagaimana hasilmu? Bagus kok. Kok nggak ada ininya? Coba mama lihat. Ada di sekolah ketinggalan. Jadi akhirnya anak ngeles. Lebih baik berkata tidak jujur atau mencari alasan untuk terhindar dari amarah orang tua ketika mereka tahu bahwa nilai mereka itu di luar ekspektasi atau harapan orang tuanya. Nah, kadang itu proses belajar berperilaku itu juga terjadi karena pengalaman mereka tahu sebab akibat sesuatu gitu. Gitu. Nah, makanya kita harus cermat. Kadang-kadang sampai di sini Bapak Ibu. Kenapa sih Bu? Saya itu sudah ngajarin anak begini, kok jadinya perilaku saya seperti itu. Boleh jadi antara pembiasaan yang dilakukan orang tua dengan pengalaman lain yang dirasakan anak itu berlawanan. Sehingga yang terjadi, pembiasaan yang awalnya benar dilemahkan oleh hasil belajar anak berikutnya. Itu yang terjadi. Makanya sebaiknya konsisten dan kita terus memantau anak. Apalagi nanti PR-nya gini, Bapak Ibu. Semakin besar anak dibandingkan anak SD, anak SMP, apalagi SMA, itu kan interaksinya dengan dunia luar itu kan semakin bertambah ya. Makanya kita harus ekstra cermat. Salah satu bentuk kecermatannya apa? Ya berarti kan kita perlu memantau dengan siapa saja anak kita bergaul di luar sana gitu. Tapi kita juga harus cermat, hati-hati cara memantau anak di usia remaja itu nggak bisa langsung kayak kita seolah-olah jadi satpam. Boleh begini, boleh begitu, kamu jangan begini ya, jangan begitu. Nggak akan didengerin sama anak-anak. Serius, percaya sama saya. Jadi anak remaja itu perlu pendekatan khusus. Sesuatu cara bicara itu yang kena di hatinya, yang menghargai kondisi mereka bukan dengan sekedar atur sana, atur sini. Malah nggak akan kena, Bapak Ibu. Malah semakin banyak pengalaman negatif yang nanti justru akan melemahkan proses belajar sebelumnya, gitu ya. Kita baru sampai yang kedua aja begitu kompleksnya ya. Jadi memang harus cermat. Nggak apa-apa. Ini tantangan semua orang tua. Nanti kita justru kenapa kita perlu saling belajar dan terus menyegarkan pemahaman itu karena gunanya seperti itu gitu. Kadang-kadang kita udah tahu sesuatu di satu hari, besok ketemu tantangan anak yang lain kita udah lupa gitu. Padahal sebenarnya ilmunya masih bisa digunakan untuk itu. Yang ketiga, anak itu memunculkan perilakunya bisa jadi juga karena mencontoh pengalaman modeling dari lingkungan sekitarnya gitu. Nah, makanya hati-hati jadi orang tua. Boleh jadi kita mengajarkan A pada anak, tapi kalau kita sendiri tidak melakukan itu bisa jadi melemahkan proses belajar anak dari pembiasaan. Misal, kita biasakan anak rajin. Ini contoh yang sederhana dulu ya. Kita biasakan anak rajin, bangun tidur, kamarnya dirapikan sendiri, terus segala sesuatu itu dikelola dengan baik, rapih gitu ya. Kita biasakan seperti itu. Sampai dengan SD anak masih ikut pembiasaan itu. Nah, begitu anak masuk SMP, ingat di SMP tadi apa? Secara kognitif kan kemampuannya udah berkembang. Kan tidak hanya bisa manut aja gitu. Nah, ketika SD itu dia manut masuk ke peralihan menuju masa remaja, kemampuan berpikirnya itu berkembang, akhirnya dia mulai bisa membanding-bandingkan. Sebentar, saya disuruh ngerapiin kamar. Tapi kok saya lihat ayah tiap bangun tidur itu selimutnya geletakan dan segala macam. Ayah kalau pulang kantor baju segala macam itu taruh sembarangan gitu ya.
kok saya pikir kok nggak fair ya? Kenapa saya diajarin selalu dipantau seperti ini, tapi lingkungan saya, ayah saya sendiri tidak melakukan, atau ibu saya sendiri juga tidak melakukan. Dulu waktu SD, anak mungkin nggak sampai sebegitunya. Kenapa? Karena kemampuan berpikirnya belum sampai ke level kritis seperti ini gitu. Tapi begitu kemudian anak itu bertambah kemampuan kognitifnya, dia akan jauh lebih cermat dengan yang terjadi di sekelilingnya. Dia dapat eh, pembelajaran A, tapi kalau dia lihat lingkungannya nggak seperti itu, dia pasti akan mengolah di pikirannya, oh orang tua aku berarti cuma bisa kasih kasih instruksi aja, mereka sendiri nggak bisa melakukan. Lah ngapain aku melakukan? Kadang-kadang itu sampai seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka sekali lagi kenapa itu terjadi? Karena ada banyak aspek yang berkembang di dalam diri anak. Terutama seringkali yang membuat seperti itu karena memang efek positif sebenarnya dari perkembangan kemampuan berpikirnya. Itulah kenapa dulu kalau anak SD itu lebih manut gitu ya. Kenapa ya? Karena memang pikirannya, analytical thinking, kemampuan berpikir analisis kritisnya itu memang belum banyak berfungsi. Tapi begitu sudah masuk remaja itu semakin aktif. Makanya kalau dia melihat banyak ketidakkonsistenan, dia akan protes. Mama kemarin bilang sama aku gini, buktinya kok aku lihat mama kayak gini sih? Gitu. Nanti semakin SMA, mereka akan semakin aktif. Tapi ada beberapa orang tua yang merasa, tapi saya lihat anak tetangga saya itu nggak seperti itu, Bu. Nggak sampai yang dia melawan berani dengan orang tua. Ingat, perkembangan itu kan tadi juga ditentukan oleh faktor internal juga. Jadi ketika kemudian kita melihat ada anak yang eh, secara lisan aktif ketika dia masuk masa remaja ya SMP SMA, kemudian banyak protes dengan orang tua, tapi ada anak lain yang sebenarnya situasinya sama, banyak diem. Bapak Ibu juga jangan salah menyimpulkan, belum tentu yang diem itu lebih baik kondisinya daripada yang banyak ngomong. Belum tentu. Kenapa? Karena sejumlah anak yang diam boleh jadi karena kepribadiannya. Salah satunya mungkin karena dia anak-anak yang introvert, susah untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya. Tapi efek jangka panjangnya, diam itu berarti apa? Ditahan di dalam dirinya. Dia sebenarnya nggak suka, dia sebenarnya tidak nyaman, dia sebenarnya marah, tapi dia nggak bisa mengeluarkan secara langsung di depan orang tuanya. Akhirnya dipendem. Nah, akhirnya apa yang muncul kemudian? Perilaku semakin menarik diri dengan orang tua, semakin nggak mau ngomong, pulang sekolah kamar ditutup, kadang dikunci. Orang tua akhirnya bingung, kok anak saya sekarang sering mengurung diri di kamar ya? Kalau saya tanya, jawabnya sekarang semakin semotong-sepotong. Itu buktinya bahwa ketika anak diam, itu bukan berarti dia lebih baik, Bapak Ibu. Justru sebenarnya Bapak Ibu harus lebih waspada karena situasi psikologisnya tidak tampak gitu. Jadi ada banyak sekali. Saya contohkan ya Bapak Ibu, eh, em, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, semester kemarin saya ada mata kuliah perkembangan di mahasiswa. Kemudian mahasiswa ada satu tugas untuk mewawancara orang tuanya terkait dengan perkembangan masa dewasa. Intinya ada tugas yang mereka harus berinteraksi dengan orang tua. Sejumlah banyak mahasiswa itu tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp personal, WhatsApp ke saya. Ibu bolehkah tugas ini diganti? Bolehkah saya mengerjakan tugas ini dengan cara yang lain, tidak harus wawancara langsung dengan orang tua saya? Nah, kenapa saya bilang gitu? Saya nggak bisa ngomong sama bapak ibu saya, Bu. Loh, kenapa? Di pertemuan berikutnya, di kelas, karena terjadinya cukup banyak, cukup variatif, akhirnya saya sempat lakukan dialog di kelas ya, hanya sekedar bertanya. Eh, adakah di antara kalian eh, yang punya pengalaman tidak menyenangkan dalam interaksi dengan orang tua gitu. Beberapa mahasiswa senyum-senyum, tapi beberapa di antaranya kemudian mengangkat tangan, iya saya.
Beberapa yang lain akhirnya mengikuti, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Terus saya tidak menanyakan secara detail ya, karena itu mungkin juga akan menyangkut privasi. Saya cuma tanya lanjutan satu hal. Saya tanya, sejak kapan kalian merasa tidak nyaman dalam interaksi kalian dengan orang tua? Bapak Ibu tahu jawabannya? Sejak sebagian di antara mereka mengatakan sejak SMP, Bu. Ketika saya di tengah-tengah SMP dan semakin ngerasa saya nggak nyaman itu, semakin saya masuk SMA. Jadi anak yang tipikal sulit untuk menyampaikan unek-uneknya ini semakin menarik diri dari orang tua tuh pelan-pelan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pasti bingung. Suatu saat terjadi sesuatu pada anak, kita akan susah merangkulnya. Nah, sekarang kembali lagi dibawa ke belakang. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada banyak dalam proses pengasuhan kita yang kita tuh nggak cermat, Bapak Ibu. Sekali lagi kita tidak menyadari bahwa otak mereka itu memproses, sehingga seringkali kita, kalau misalnya anak bertanya langsung kita potong. Kalau anak mengkonfirmasi, kok mama seperti ini? Kalau kalau aku tahu mama temanku yang lain seperti itu. Lalu ternyata kita mudah tersinggung dan balas, kemudian memarahi anak. Nah, itu justru berdampak tidak oke. Apalagi kalau anak masuk usia remaja yang sangat kritis gitu ya. Nah, sekali lagi, jadi kita harus cermat. Anak itu membandingkan apa yang pernah dibiasakan dengan apa yang mereka alami, dengan apa yang mereka lihat dari perilaku orang tua dan sekelilingnya, mereka akan mengolah itu. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, semakin anak berusia remaja dan semakin dewasa, kemampuan berpikirnya yang sudah semakin terasah itu akan aktif mengolah. Gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan ada beberapa input yang sudah menjadi catatan kita untuk mulai mawas gitu ya. Mawas diri dengan kondisi anak-anak kita. Jadi intinya kalau saya tadi ulang-ulang memang kalau semakin anak besar tuh keinginan-keinginan kita untuk terlalu mengarahkan anak memberikan instruksi satu arah itu memang harus semakin dikendalikan. Kita tetap bisa mengarahkan mereka, tapi tidak dengan cara banyak mengatur ABC, tetapi dengan cara komunikasi yang berbeda. Jadi, sekali lagi yang dibedakan adalah caranya. Bukan berarti kita tidak bisa mengarahkan, bisa. Gitu ya. Nah, ingat bahwa proses pengasuhan itu, selama proses kita mendampingi tumbuh kembang anak, memberikan contoh perilaku, kemudian memberikan arahan, kalau begini seperti itu, lalu kemudian mengendalikan perilaku anak yang salah, sebenarnya dari situ kita bisa simpulkan pengasuhan itu sebenarnya hanya terdiri dari dua upaya gitu ya. Bagaimana kita mengontrol perilaku yang nggak benar, aspek pertama kontrol, dan bagaimana kita memberikan dukungan penerimaan untuk perilaku-perilaku anak yang benar. Nah, cuman bagaimana kita mengontrol anak dan kemudian memberikan dukungan itu harus tepat proporsinya dan tepat caranya sesuai kondisi anak, sesuai usia anak. Sekarang misalnya, tadi saya contohkan, kalau misalnya anak salah, mungkin ketika masih usia SD ke bawah, Bapak Ibu tahu putra-putrinya melakukan kesalahan, lalu kemudian kita langsung koreksi kesalahannya, itu mungkin dia masih ya diam menunduk dan kemudian mungkin beberapa anak langsung minta maaf karena menyadari kesalahan itu dan segala macam. eh, itu masih bisa diterima oleh anak gitu ya. Sekali lagi kenapa ya Kak? Itu tadi kemampuan berpikirnya masih terbatas perkembangannya. Tapi kemudian ketika anak masuk remaja, Bapak Ibu inginnya seperti itu. Kalau ada salah, Bapak Ibu koreksi, Bapak Ibu kontrol dengan cara yang disamakan dengan pada saat dia dulu SD atau masih kecil gitu ya. Langsung dikoreksi. Kamu ini tidak benar loh ini seperti ini. Oh, kemudian Bapak Ibu koreksi satu persatu yang salah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah,
Kemudian si anak menjawab, Mama tahu nggak yang ku alami? Mama tahu nggak yang dilakukan anak itu sama aku? Kenapa? Terus akhirnya aku membalas gitu. Jadi dia akan aktif kemudian untuk menjawab. Nah, di sini memberikan petunjuk ke kita, mungkin maksud kita betul, kita melakukan kontrol perilaku yang salah. Ketika dulu anak masih kecil, kita langsung koreksi, nggak apa-apa. Tetapi ketika masuk remaja, cara ngoreksinya tahan dulu. Jangan langsung koreksi A, B, C, ini salah, ini keliru, ini salah, seolah-olah nggak ada yang benar. Tahan dulu. Nanti kita akan mengoreksi. Tapi misalnya nahan itu berarti, coba kamu ceritain dulu. Situasinya kayak apa itu tadi? Coba ceritakan dulu. Kok kamu akhirnya mukul temanmu ini gimana ceritanya? Ceritakan dulu. Ditahan dulu cerita. Jadi itu yang saya maksud dengan tepat cara, poin kedua. Karena di usia yang berbeda, anak punya kebutuhan yang berbeda. Di usia yang lebih besar, anak butuh didengar. Anak butuh situasinya apa yang mereka ketahui itu didengar dulu gitu. Baru setelah itu kita arahkan dengan pelan-pelan dengan tetap menghargai harga diri si anak ini gitu. Itu tepat cara. Jadi melakukan kontrol dengan cara-cara yang tepat. Nah, tepat yang satunya adalah juga tepat proporsi. Jangan sampai kemudian kita terlalu banyak mengontrol tapi dukungan supportnya itu kurang. Jadinya nanti kita jadi orang tua yang otoriter gitu ya. Jadi harus balance. Kalau Bapak Ibu bicara dengan anak gitu ya, bicaranya jangan hanya kalau ada masalah aja, kalau ada keluhan sesuatu atau apa gitu ya. Atau Bapak Ibu lihat kok ada sesuatu yang nggak benar, baru anak ditegur gitu. Sementara kalau semua baik-baik aja, Bapak Ibu nggak pernah tegur anak atau berdiskusi atau ngajak bicara anak, itu keliru. Artinya apa? Ada proporsi yang tidak tepat gitu. Jadi eh, proporsinya harus tepat. Kapan mengontrol, kapan kemudian memberikan dukungan, itu harus balance. Jangan sampai dalam satu hari kita banyak sekali memberi instruksi, tapi kurang menghargai anak. Kita banyak sekali memberikan koreksi, tapi kurang memberikan anak kesempatan bicara, gitu ya. Nah, semakin anak remaja itu semakin dibutuhkan. Nah, Ibu ya, jadi sekali lagi eh, kontrol, cara kita mengontrol itu harus berimbang dengan bagaimana kita memberikan dukungan, penerimaan, apresiasi, penghargaan dengan mereka. Karena semua tentang fairness gitu ya, tentang keadilan, orang tuaku fair atau enggak itu tuh mereka semakin peka. Jadi tepat proporsi, harus imbang dan tepat caranya. Jangan kemudian banyak kemudian mengarahkan tetapi lupa untuk memberi ruang anak menyampaikan unek-uneknya gitu. Nah, jadi sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu semakin terbayang betapa kemudian adaptasi pengasuhan itu menjadi sangat penting. Usia anak bertambah, kemampuan banyak yang bertambah, maka cara kita memberikan pendekatan ke anak, pembiasaan ke anak itu membutuhkan cara-cara pendampingan yang berbeda, gitu ya. Apalagi sekarang kita punya saingan gitu ya. Semakin anak sekarang berinteraksi dengan teknologi, teknologi di sekitar kita semakin maju, maka akan semakin mudah bagi anak untuk mengcompare, membandingkan apa yang kita sampaikan, apa yang dia lihat pada perilaku kita dengan perilaku orang lain itu anak bisa dengan mudah membandingkan. Nah, semakin banyak informasi, sumber-sumber informasi yang mereka bisa akses, maka eh, kemampuan berpikirnya anak itu sebenarnya pada saat yang sama juga semakin terasah. Nah, itulah orang tua juga harus lebih hati-hati kalau begitu. Jangan sampai bicara dengan perilaku tidak konsisten. Kita bicara pada anak A, ternyata anak tahu perilaku kita berbeda, misalnya ya. Nah, itu nanti akan memunculkan kesulitan-kesulitan. Nah, jadi konsep adaptasi pengasuhan sampai di sini saya ingin tegaskan, mengasuh itu butuh adaptasi selalu. Bertambah kemampuan anak, bertambah PR adaptasi kita, gitu ya.
Nah, adaptasi pengasuhan itu diperlukan ketika terjadi perubahan kondisi anak, baik secara alamiah karena pertambahan usia maupun karena faktor lain. Contoh faktor lain itu apa? Udah usianya bertambah, kena di SMP dia kena bully dari temennya. Bullying itu mendatangkan konsekuensi dampak psikologis yang berbeda. Nah, udah eh, anak di masa peralihan ke remaja kena bully pula gitu ya. Kondisi psikologisnya itu akan membutuhkan cara-cara kita menangani yang nggak bisa disamakan dengan hari-hari kemarin yang semua baik-baik aja gitu. Jadi harus dengan cara yang mungkin berputar. Cara berkomunikasinya harus lebih hati-hati dengan anak ini gitu ya. Mungkin kita harus lihat waktu ketika dia sedang menampakkan emosi, nggak bisa kita langsung cecar dengan pertanyaan. Kita berikan ruang dia untuk cooling down dulu gitu ya. Jadi adaptasi diperlukan sekali lagi kalau terjadi perubahan pada anak. Nah, masalahnya perubahan itu kan setiap saat, makanya setiap saat kita harus siap untuk beradaptasi. Yang poin kedua, terdapat perbedaan kondisi anak dengan sebaya atau saudaranya. Misalnya ketika anak mengalami kebutuhan khusus, misalnya ya, atau ada kemampuan-kemampuan atau karakteristik khas yang berbeda. Misalnya kakaknya itu tipe yang banyak bicara, ini adiknya ini kok pendiam ya. Mungkin kakaknya tipe yang ekstrovert, adiknya tipe yang introvert. Ya berarti cara orang tua mengasuh tidak bisa disamakan seperti mengasuh kakak. Bisa jadi harus dibedakan. Kenapa? Karena tipenya anak pendiam. Kalau nanti didekati dengan cara berkomunikasi seperti kakak, nanti dia malah nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi harus harus coba diadaptasi dengan cara yang berbeda. Nah, adaptasi itu juga dibutuhkan ketika terjadi perubahan lingkungan perkembangan anak, Bapak Ibu. Otomatis kita juga harus ekstra menyesuaikan kembali pengasuhan kita. Contoh, kita pindah rumah dari lingkungan yang tetangganya peduli menjadi lingkungan yang tetangganya antar rumah saling nggak peduli, sehingga anak nggak punya teman. Dari satu lingkungan yang warganya saling care dengan lingkungan yang warganya saling tidak peduli, itu juga anak butuh adaptasi. Anak pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Maka cara kita juga perlu diadaptasikan, entah banyak maupun hanya sedikit. Kenapa? Karena situasi perubahan itu mendatangkan PR psikologis pada anak, makanya kita juga harus cermati juga dalam proses pengasuhan kita, ya. Nah, apa saja cakupan yang harus diadaptasikan dalam adaptasi pengasuhan ketika lingkungan anak berubah, situasi di dalam diri anak berubah, dan hal-hal yang lain yang memunculkan perubahan-perubahan itu. Nah, adaptasi dalam pengasuhan itu mencakup apa saja? Satu, mencakup penyesuaian proporsi dua komponen tadi. Jadi Bapak Ibu harus ekstra fleksibel nih. Kalau di eh, kondisi yang tidak ada persoalan, Bapak Ibu banyak mengontrol misalnya ya, atau apa namanya antara kontrol dengan dukungannya itu sudah balance sebenarnya. Tapi ada situasi-situasi yang mungkin dukungannya agak lebih ditambah atau kontrolnya yang ditambah. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan proporsi dua komponen antara kapan kita mengontrol dengan kapan kita mendukung anak. Yang kedua, adaptasi itu juga menyesuaikan tadi cara kita melakukan pengasuhan atau pendampingan ke anak, cara kita berkomunikasi, cara kita menyelesaikan persoalan anak, cara kita mengingatkan, cara kita mencontohkan, dan segala macam. Itu juga membutuhkan keluasan kita untuk fleksibel disesuaikan. Yang ketiga, adaptasi pengasuhan itu juga mencakup upaya memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai kondisi spesifik anak. Makanya tadi itu kan sudah disebutkan. Eh, Adaptasi itu diperlukan kalau tiba-tiba ternyata circle-nya anak berubah, misalnya. Dia ada perubahan lingkungan pertemanan, berubah lingkungan bermain, berpindah sekolah atau apa gitu ya. Makanya kita harus segera cermat. Ada kondisi yang berbeda apa di dalam diri anak dengan lingkungannya. Maka kita itu juga akan menentukan fleksibilitas kita dalam proses mendampingi anak
tumbuh berkembang itu. Dan adaptasi dalam pengasuhan juga mencakup juga bagaimana kita menyesuaikan kerjasama dengan orang-orang yang membantu mengasuh anak ketika kita nggak ada di rumah, gitu ya. Jadi adaptasi itu juga termasuk itu. Eh, Seringkali juga saya bertemu dengan orang tua yang mengatakan saya bekerja jam sekian sampai sekian itu saya ini orang tua yang bercerita ya, saya tidak di rumah. Di rumah anak sama asisten. Nah, selama saya di rumah, baik sebelum berangkat kerja maupun pulang berangkat kerja, saya sebenarnya sudah membiasakan anak dengan hal-hal tertentu, gitu. Tapi kenapa hasilnya nggak optimal ya? Dulu waktu SD masih dia manut, tapi sekarang itu seperti yang saya ajarkan itu seperti nggak, nggak, nggak tampak jejaknya di anak gitu. Boleh jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak di tempat, asisten itu tidak mengikuti apa yang Bapak Ibu biasakan. Nah, itulah kenapa adaptasi dalam pengasuhan juga mencakup gimana upaya kita melibatkan orang-orang yang terlibat mendampingi anak itu agar bisa satu kata dengan kita. Jangan sampai ada kita, kita biasakan A, nggak ada kita, dia dibiasakan B, baik secara langsung maupun tidak. Gitu. Akhirnya nggak jadi dalam perilaku anak. Gitu. Apalagi kalau anak sudah mulai remaja itu kan mereka bisa aja berpikir, karena kemampuannya udah pinter ya, kalau eh, ada mama, kayaknya aku begini aja deh. Nggak ada mama, orang sama mbak boleh, atau sama nenek boleh, sama eyang boleh gitu ya. Maka saya ikut caranya nenek aja deh gitu. Nah, itu artinya apa? Potensi perkembangannya anak tidak seperti yang kita ingin tuju. Nah, maka PR-nya apa? Adaptasi pengasuhan adalah juga dengan merangkul orang-orang yang ikut membantu mendampingi tumbuh kembang anak itu biar satu kata sama kita, gitu. Jadi termasuk juga ngajarin gimana caranya mbak, nenek, tante, siapapun ya yang membantu anak itu agar juga memperlakukan, membiasakan itu dengan cara-cara yang kita upayakan gitu. Jadi biar satu kata, anak juga nggak bingung dia dibiasakan seperti apa gitu. Nah, tentu melakukan ini ada tantangannya sudah pasti ya, Bapak Ibu. Jadi biasanya orang tua itu kadang kekhawatirannya berlebihan gitu. Kalau saya berikan ruang dia ngomong, Bu, takutnya dia ngomongnya lebih banyak dari saya. Jangan khawatir, nanti kita bisa atur. Kamu boleh kok menjelaskan ke mama, kamu boleh kok menjelaskan, coba ceritakan dulu. Tapi nanti abis itu mama juga ingin punya waktu untuk bicara ya, gantian ya kita bicaranya. Jadi mama dengerin kamu dulu, abis itu kamu dengerin mama, gantian. Itu kita bisa kondisikan seperti itu. Cuman kadang-kadang kita khawatir ya, kalau kita berikan ruang gerak anak seolah-olah nanti dia menjadi semakin tidak terkendali gitu, kadang-kadang gitu. Nah, tantangan juga bagi orang tua adalah kekurangmampuan dalam mengelola emosi. Kadang-kadang kalau sudah tahu hal yang tidak kita kehendaki itu terjadi atau muncul pada anak, kita emosi duluan. Nah, kalau sudah emosi duluan, itu biasanya kita sudah pengen ngamuk aja kalau ketemu anak ya. Pengennya itu ngoreksi aja. Pengennya itu eh, kasih peringatan aja gitu. Nah, tadi saya katakan menghadapi remaja itu kalau kalau modelnya seperti itu, istilahnya apa sih zaman sekarang sumbu pendek ya. Orang tua yang tipe-tipe sumbu pendek, gampang ngamuk, gampang marah gitu ya. Itu akan semakin berjarak dengan anak gitu ya, karena akan semakin membuka ruang anak semakin enggan untuk mendengarkan dan menceritakan sesuatu pada orang tua. Maka kendalikan poin yang kedua. Dan tantangan yang ketiga adalah seringkali kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan, tapi tidak konsisten menerapkan apa yang sudah kita pahami. Nah, ini PR kita juga. Karena apa yang kita biasakan itu akan optimal kalau kita konsisten membiasakannya, Bapak Ibu. Maka menjaga kekonsistenan ini juga menjadi tantangan orang tua untuk bisa menerapkan proses adaptasi dan memberikan pengasuhan itu secara optimal. Jadi kendalikan ya tiga hal ini gitu. Jadi mengendalikan ini sebenarnya prinsipnya adalah mengendalikan berbagai pengaruh di dalam diri kita sendiri agar tidak mengacaukan proses pengasuhan kita pada anak. Makanya seringkali saya itu guyon ya dengan orang tua, bercanda gitu dengan orang tua. Pernah apa namanya, saya itu iseng karena seringkali
eh, hafal dengan beberapa orang tua yang ikut kelas parenting saya gitu ya, baik secara daring atau luring gitu. Ketemu lagi, iya Bun, ketemu lagi. Gimana putranya? Masih kayak kemarin Bun gitu. Sebenarnya bukan karena beliaunya tidak tahu, beliau sudah tahu. Lewat beberapa sesi parenting itu sebenarnya sudah ngerti apa yang harus dilakukan, tetapi seringkali tidak optimal dilakukan, yaitu masih belum bisa mengendalikan 3 poin ini. Sehingga apa yang dia pelajari itu belum optimal diterapkan. Nah, itu yang nanti jadi PR untuk Bapak Ibu juga, untuk kita semua, gitu ya. Ini tambahan saja, yang bagian ini mengingatkan sekaligus untuk coba dicek apakah kita menjadi pelakunya atau tidak ya. Salah satu dampak pengelolaan diri orang tua yang kurang optimal itu terjadinya ketidaktepatan pada pola komunikasi. Kalau kita masih melakukan ini ya PR, mari kita benahi. Kadang-kadang banyak orang tua yang bicaranya tuh sambil sambil lalu. Jadi kalau anak cerita itu nggak disimak, kalau anak cerita itu tidak disimak dengan baik, tapi disambi sambil pegang handphone, sambil lihat laptop ngerjain sesuatu, disambi masak tapi tidak benar-benar menyimak gitu ya, tidak merespon. Kalau itu yang terjadi, semakin anak besar itu adalah jembatan yang memberi jarak dengan anak karena anak ngerasa tidak didengarkan sama orang tuanya. Nah, kalau sudah anak merasa seperti itu, males nanti lama-lama dia cerita sesuatu sama orang tua. Yang kedua, kadang ada orang tua yang mengajak anak hanya ketika terjadi persoalan. Tadi saya sudah sebut. Jangan sampai kita seperti itu ya, karena itu tadi anak ngerasa tidak disayangi, anak tidak ngerasa tidak dihargai gitu ya. Dia hanya ditegur ketika dia salah, dia benar, dia tidak diberikan apresiasi, akhirnya memberi jarak lagi, menambah jarak lagi dengan orang tuanya. Kadang-kadang ada di antara kita yang dominasi ketika bicaranya itu banyak emosi negatifnya. Emosi negatif itu nggak harus marah ya Bapak Ibu. Termasuk juga kayak gini. Kalau ada orang tua, mamah-mamah terutama, yang gampang sekali cemas. Sehingga ketika bicara pada anak, itu selalu diliputi kecemasan. Nah, kecemasan itu yang akhirnya membuat bias. Anak tidak bisa menangkap pesan apa yang sebenarnya sedang dibicarakan, tapi mereka sudah menangkapnya. Yang cemas dan semacam. Yang muncul di anak apa? Beberapa anak akan oleh anak. Em, saya itu pernah di suatu kegiatan parenting ya. Kuliahnya di perguruan tinggi yang bagus di Iran. Tetapi saya itu selalu melihat anak saya itu apa-apa nanya saya. Dia itu banyak sekali ragu-ragu, takut salah gitu ya. Jadi eh, kelihatan bahwa anak saya itu sangat tidak bisa handle banyak hal sendiri, padahal dia pintar, dia bisa masuk, dia ada di fakultas kedokteran. Apa yang sudah terjadi pada anak saya? Ibu ini seperti nggak tangguh gitu ya. Pikiran, bolak-balik nanya saya, kalau menurut mama gimana, baiknya gimana ya, sangat dependen, sangat tergantung sama ibunya. Kemudian saya tanya, "Eh, ibu ceritakan interaksi ibu dengan putranya." Terus kemudian ibunya berbicara bahwa ya biasa aja seperti orang tua yang lain gitu. Bagaimana kalau ibu marah? Oh, saya tidak pernah marah dengan anak saya, Bu.
Saya sama sekali nggak pernah marah. Pada saat itu ibunya sangat percaya diri. Dia mengatakan seperti yakin, oh ini berarti bukan faktor beliau gitu. Eh, Tetapi masalahnya ayahnya itu bekerja di kota yang lain gitu. Sehingga yang berinteraksi dengan anak ini cuma si ibu ini. Kemudian si ibu itu bergulir ceritanya sampai pada titik kemudian saya menangkap data dari cerita ibu itu. Saya itu sering kok Bu, biar anak saya itu kan berprestasi ya Bu ya. Dia dia menang lomba ini itu makanya sampai sekarang akhirnya bisa masuk Fakultas Kedokteran itu karena dia itu pinter. Saya percaya anak saya itu pinter dan saya itu sering memberikan motivasi. Nah, setelah setelah beliau mengatakan itu baru kemudian muncul datanya. Saya selalu mengatakan seperti ini pada anak saya dan itu dia termotivasi Bu. Ibu ini sangat ini ya apa namanya yakin bahwa apa yang beliau lakukan ini. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya sering mengatakan pada anak saya, "Oh, pokoknya ya kamu itu eh, ngertilah, Mama dulu itu orang yang nggak mampu, kamu itu banyak bersyukur sekarang sudah seperti ini, Mama sama bapakmu ini sudah banting tulang, jangan ngecewakan Mama, jangan ngecewakan Bapak, ya tolong gitu. Kami ini sangat menyayangi kamu gitu ya, pengen kamu berhasil gitu. Jadi tolong jangan sampai ngecewain Mama ya. Mama itu sayang. Segala sesuatu itu Mama lakukan lah. Kamu pokoknya yang terbaik sampai hari ini pun Mama usahakan segala sesuatu. Jadi eh, jaga perasaannya Mama, tolong jaga perasaannya ayah. Dan apa yang menarik? Akhirnya menjadi terjawab kenapa kemudian dia begitu takut salah, begitu takut sangat bergantung pada ibunya. Apa-apa tanya ibunya, kenapa? Karena dia sudah dibiasakan sama dia nggak berani ambil keputusan apapun, takut nanti kalau ada keputusannya itu mengecewakan ibunya. Ini contoh emosi seperti itu adalah termasuk emosi yang bisa berdampak ke perkembangan anak. Gitu ya. Tidak harus lewat emosi-emosi yang marah sedemikian rupa. Makanya kita harus ekstra melihat ke diri kita ya Bapak Ibu. Terus seringkali juga komunikasi menjadi tidak jalan karena kita menganggap remeh apa yang dikatakan anak gitu ya. Kita menganggap apa yang dikatakan anak itu bukan sesuatu yang penting gitu sehingga kita dengerinnya itu setengah-setengah. Nah, itu juga jangan. Semakin mereka berubah menuju SMP, SMA, mereka eh, merasa bahwa ya mereka sudah tahu banyak sehingga mereka sudah semakin dekat usia dewasa itu inginnya ya didengar gitu. Makanya kebutuhan itu kita coba fasilitasi sehingga kita juga harus menjaga agar interaksi kita dengan anak juga tidak didominasi oleh ceramah, nasihat atau kritik. Nah, hal-hal ini coba dicek apakah kita masih terlalu banyak melakukannya ya memang mengubah sesuatu yang kurang pas itu kan butuh proses ya bukan berarti habis ikut parenting, habis itu semuanya harus berbalik 180 derajat menjadi jauh lebih baik, nggak bisa begitu juga. Tapi paling tidak kita mengurangi ketidaktepatan ini pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya, Mbak Ibi. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Karena mengupayakan komunikasi yang lebih baik itu nanti akan menciptakan atmosfer perkembangan yang jauh lebih positif ke anak. Anak lebih percaya ke orang tuanya karena dia dihargai, dia juga ada kesadaran untuk menghargai orang tuanya. Orang tua itu kalau aku ngomong udah dengerin gitu. Jadi kalau orang tua bicara dia pasti akan ada dorongan untuk aku dengerin dulu gitu. Itu ya. Jadi komunikasi itu menciptakan ruang-ruang kesadaran di dalam diri anak apalagi sekali lagi kita bicara anak-anak pada putra-putri Bapak Ibu kan berada di perkembangan usia anak menuju remaja. Nah, ketika atmosfer perkembangan itu positif, nanti akan membuat pola interaksi orang tua dan anak menjadi jauh lebih nyaman gitu.
Nah, kalau interaksinya lebih enak, anak nggak ragu membuka cerita ke orang tua, nggak ada yang perlu disembunyikan karena dia nggak dia tahu orang tuanya bisa menyimak ya, nggak gampang marah gitu ya. Segala sesuatu akan bisa disampaikan. Nah, itu artinya dengan sendirinya sebenarnya kita sedang melakukan kontrol terhadap anak untuk dia bisa membedakan apa yang tepat, apa yang tidak tepat gitu ya. Jadi kontrol itu tidak harus dengan harus begini, harus begitu, tapi dengan cara kita bisa memperlakukan anak sesuai kebutuhannya, sebenarnya nanti anak akan mengontrol perilakunya dengan sendiri. Gitu. Akhir dalam mengupayakan adaptasi itu ada berbagai faktor pendukung ya. Kita bisa upayakan agar usaha adaptasi